Film ini menceritakan kegigihan seorang ibu mengurus anaknya yang mengalami sindrom Peter Pan yang sedang sakit. Pekerjaan seorang ibu tidak ada habisnya, mengurus anak, mengurus rumah, menyiapkan makanan dan masih banyak lagi. Ibu muda cantik ini bernama Bu Shirley. Kegiatan sehari-hari Bu Shirley sebagai ibu rumah tangga. Bu Shirley memiliki seorang anak laki-laki yang mengalami sindrom Peter Pan, yaitu seseorang yang usia sudah dewasa tapi sifatnya seperti anak-anak. Bu Shirley tampak kelelahan sampai tertidur karena menjaga anaknya bernama Ipan yang sedang sakit. Pagi hari suami Bu Shirley pamit kerja sekalian melihat keadaan Ipan. Dia berpesan agar jangan telat memberi Ipan minum obat, dan terus memperhatikan keadaan anak mereka. Karena istrinya nampak lelah, dia meminta agar Bu Shirley juga banyak istirahat. Lalu Ipan terbangun dan menanyakan ayahnya. Bu Shirley menjawab bahwa ayahnya baru saja pergi kerja. Tiba-tiba Ipan batuk, dan dia masih tampak lemas. Bu Shirley langsung memeluk Ipan dari belakang dengan penuh kasih sayang, berharap anaknya cepat sembuh dan bisa bersekolah lagi, bermain dengan teman sekolahnya. Ini adalah sekolah Ipan. Di sekolah ini semua anak-anak yang mengalami sindrom Peter Pan diajari membaca, menulis, dan banyak lagi. Sepulang sekolah, teman-teman Ipan berkunjung ke rumahnya untuk menjenguk Ipan yang sedang sakit dan mengantarkan buku tugas sekolahnya. Bu Shirley begitu senang karena teman Ipan begitu perhatian terhadap anaknya. Ternyata Ipan mendengar temannya datang. Dia senang sekali. Lalu Ipan mengajak temannya bermain. Setelah pamit kepada Bu Shirley, mereka pun masuk. Karena Bu Shirley nampak kelelahan kurang tidur, dia hampir jatuh. Tapi teman Ipan langsung menangkapnya dan menanyakan keadaan Bu Shirley. Bu Shirley menjawab, tidak apa-apa. Setelah itu dia menyusul temannya yang lain. Bu Shirley pun ikut masuk. Di dalam kamar, Ipan bermain gulat dengan temannya bernama Dodi. Temannya yang satu lagi bernama Simokus, sedang membaca buku. Bu Shirley tampak senang melihat anaknya begitu bersemangat bermain dengan teman-temannya. Bu Shirley pun melanjutkan pekerjaannya melipat pakaian. Dia sangat lelah, sampai badannya pegal-pegal semua. Tiba-tiba kepala Simokus nongol, sambil memperhatikan Bu Shirley. Karena Bu Shirley sangat cantik dan postur tubuhnya nampak masih kayak anak gadis. Simokus menyamperi dan langsung memegang paha Bu Shirley. Sontak Bu Shirley terkejut melihat Simokus. Tapi dengan cepat Simokus mengalihkan pembicaraan, dia ingin membantu Bu Shirley melipat pakaian. Bu Shirley terkejut lagi ketika Simokus mengambil branya, dan menanyakan fungsinya itu untuk apa. Tanpa menjawab, Bu Shirley langsung mengambil branya. Simokus mengalihkan perhatian Bu Shirley lagi. Dia memijat punggung Bu Shirley dari belakang. Dengan senang hati Bu Shirley menikmati sentuhan tangan Simokus. Tanpa merasa curiga, Bu Shirley yakin kalau anak yang mengalami sindrom Peter Pan tidak mengerti akan hal orang dewasa. Ternyata, walaupun Simokus sifatnya agak terbelakang, tapi dia lebih pintar dari teman-temannya yang lain. Dia langsung meremas gunung Bu Shirley yang ukurannya tidak kecil dan tidak besar. Bu Shirley terdiam sejenak dan membiarkan gunungnya didaki. Simokus nampak lihai walaupun dia agak terbelakang. Sampai Bu Shirley sangat menikmati dan dia mulai merasakan santan serabinya mulai keluar dari persembunyiannya. Simokus lalu menuntun Bu Shirley mengikuti permainannya. Dia mengeluarkan rudalnya yang besar mengeras dan mengarahkan sasaran tepat di muka Bu Shirley. Bu Shirley langsung terdiam, perkiraannya meleset tentang Simokus. Tapi Simokus tidak memaksa Bu Shirley. Dia langsung memasukkan rudalnya ke dalam sarang dan pergi bermain dengan temannya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Simokus datang ke rumah Ipan seorang diri. Seperti biasa dia datang mengantarkan buku tugas sekolah Ipan, sekalian menjenguk Ipan yang masih sakit. Setelah Simokus masuk, Bu Shirley pun bergegas menyusul masuk. Dia melihat Simokus memberi hadiah mainan kepada Ipan, tapi karena Ipan masih lemas, dia pun tidur. Bu Shirley panik dan langsung menghampiri anaknya, takut terjadi apa-apa. Dalam kesempatan itu, Simokus memeluk Bu Shirley dari belakang dan mengenyot-enyot bukit kembarnya.
Bu Shirley merasakan permainan tangan Shimokus yang luar biasa. Dia teringat permainan Shimokus sebelumnya. Kali ini Bu Shirley yang menuntun Shimokus mengikuti permainannya. Dia bersandar di atas meja, agar Shimokus leluasa mencicipi santan serabi lempitnya yang sudah mulai meleleh. Shimokus langsung menyantap menu hangat serabi lempit Bu Shirley. Lalu Shimokus membalas menuntun Bu Shirley untuk membersihkan rudalnya yang sudah keras dan basah. Pada tengah malam, Bu Shirley datang ke kamar Ipan untuk melihat keadaan anaknya. Tampak perasaan sedih terpancar di wajahnya, ketika Shimokus menikmati serabi lempitnya di depan Ipan yang sedang terbaring sakit. Tapi di sisi lain, sangat menikmatinya dan kepingin lagi. Seperti biasa, keesokan harinya Bu Shirley memberi Ipan minum obat dan menemaninya serta memberi semangat kepada Ipan agar cepat sembuh. Bu Shirley mengajak anaknya berjanji, tapi Ipan malah tertidur. Tanpa sepengetahuan Bu Shirley, rupanya Shimokus sudah berada di belakangnya. Bu Shirley bukannya kaget, malah senang sekali seakan-akan kesempatan ini sudah lama ditunggu. Bu Shirley langsung mengambil posisi, lalu menyuruh Shimokus untuk menungganginya dari belakang. Shimokus pun menembus gawang pertahanan Bu Shirley dengan terongnya yang besar dan keras. Sepulang sekolah, dua bocah nakal ini datang berkunjung ke rumah Ipan. Tapi Shimokus langsung pulang, karena dia akan membeli kado untuk dia berikan nanti malam di ulang tahun Ipan. Dodi melihat Bu Shirley baru selesai masak. Bu Shirley tersenyum dan menghampiri Dodi, lalu mengajak duduk dekatnya. Dodi membuka tasnya dan mengambil buku tugas sekolah Ipan. Bu Shirley senyum-senyum melihat Dodi, seakan-akan dia ingin makan terong yang segar. Nampaknya Bu Shirley tertarik melihat terong Dodi dan ingin merasakan sensasi baru. Bu Shirley mendekat dan merayu. Dodi langsung gugup dan mukanya memerah saat Bu Shirley memegang tangannya. Bu Shirley langsung mengajari Dodi untuk menjama gundukan bukitnya yang kenyal. Walaupun Dodi tidak paham, Bu Shirley menikmati sentuhan tangan Dodi yang dia arahkan ke bukit kembarnya yang memerah. Malam harinya mereka pun berkumpul untuk merayakan ulang tahun Ipan. Kedua teman Ipan, Shimokus dan Dodi sudah hadir. Begitu juga dengan ayah Ipan, datang tepat waktu sampai di rumah pulang dari kerjaan. Setelah semuanya duduk, Dodi yang pertama memberikan kado kepada Ipan. Ipan penasaran dan membukanya. Dia sangat senang dengan kado pemberian Dodi. Ipan tertawa dan mengucapkan terima kasih. Lalu Shimokus pun mengeluarkan kadonya, tapi kado yang dia bawa itu bukan untuk Ipan, melainkan untuk Bu Shirley. Bu Shirley merasa senang, Dodi menyuruhnya untuk membuka. Bu Shirley penasaran dan membukanya, alangkah terkejutnya Bu Shirley dan terdiam. Ternyata Shimokus sudah semakin pintar dalam bercocok tanam. Dia membawakan alat penambah semangat bagi orang dewasa untuk berkimpoi. Shimokus merencanakan hal yang baru untuk Bu Shirley. Karena suasana terasa sepi dan tegang, Bu Shirley bergegas mengambil kue dari dapur untuk disantap. Tengah malam Bu Shirley membayangkan tingkah Shimokus yang makin kelewatan. Tapi tiba-tiba hanyalannya buyar, karena Shimokus datang ke kamar Bu Shirley. Bu Shirley kaget melihat aksi nekat Shimokus yang menghampiri dia sedang bersama suaminya yang lagi tidur. Bu Shirley paham maksud kedatangan Shimokus, walaupun sekarang ini Bu Shirley merasa tidak sanggup lagi melayani Shimokus untuk bercocok tanam. Tapi Bu Shirley tetap mengikuti permintaan Shimokus untuk berkimpoi. Setelah Bu Shirley berbadan dua, dan perutnya sudah besar, aksi bocah nakal bernama Shimokus ini masih berlanjut. Tidak sia-sia namanya Shimokus, alias manusia rakus. Dia datang ke rumah dan menjumpai Bu Shirley yang sedang hamil. Shimokus mengajak Bu Shirley untuk bercocok tanam lagi. Bu Shirley tampak pasrah mengikuti kemauan Shimokus. Dia tidak tahu sampai kapan permainan Shimokus akan berakhir kepadanya. Salam buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan film ini. Tunggu cerita film berikut lainnya. Terima kasih.